Om Swastiastu, semeton sami kecunduk malih ring channel Jero Padmikawi. Pada video kali ini Tiang akan membuat jajak uli putih atau sanganan uli putih. Nah, mengapa harus ada jajak uli? Karena jajak uli juga memegang peranan terpenting dalam pembuatan wewantenan, juga merupakan tradisi atau kebiasaan kita. Kalau Hari Raya Galungan Kuningan sudah identik sekali dengan jajak ulinya. Makanya teman-teman harus selalu melestarikan kebiasaan dan tradisi kita di Bali, supaya tidak sedikit-sedikit membelinya, harus bisa buat sendiri untuk Hari Raya Galungan Kuningan. Baik, sebelum tutorialnya Tiang mulai, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe serta di share ke teman-temannya semua, dan jangan lupa bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari channel Jero Padmikawi. Yuk langsung saja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kita persiapkan 1 kg beras ketan, kemudian kita cuci beberapa kali sampai beras ketannya benar-benar bersih. Setelah beras ketannya benar-benar bersih, ini direndam selama 4-5 jam atau semalaman ya teman-teman. Nah, setelah direndam semalaman dan beras ketannya mengembang, airnya dibuang. Lalu dipersiapkan panci yang sudah ada air dan daun pandannya, dipasang sarangnya. Kemudian dimasukkan semua beras ketannya. Ini akan siap untuk dimasak. Diberi daun pandan supaya aroma sama rasa ketannya nanti ada rasa aroma daun pandannya. Ini dimasak selama 15 menit dengan api sedang ya teman-teman. Sambil menunggu setengah matang ketannya, kita belah kelapanya dulu, dipisahkan dari tempurungnya. Menggunakan kelapa yang sudah tua ya teman-teman. Kemudian dibersihkan untuk kulitnya. Dibersihkan semua kulitnya, setelah itu lalu dicuci. Nah, setelah kelapanya bersih, sekarang siap untuk diparut. Kita parut semua kelapanya ya teman-teman. Nah, ini ketannya sudah setengah matang. Matikan api kompor, kemudian pancinya kita angkat. Lalu kita pindahkan ke tempat atau wadah yang lain.
Nah, kalau sudah seperti ini, ketannya setengah matang, kita akan aduk dengan menggunakan parutan kelapanya tadi ya teman-teman. Kita tuangin semua kelapa parutnya. Kemudian 1 sendok garam juga ditambah, lalu diaduk-aduk supaya benar-benar tercampur rata antara kelapa parut, garam sama ketannya. Kembali kita letakkan panci yang sudah dikasih air, lalu nyalakan api kompornya. Sekarang akan proses memasaknya untuk yang kedua. Setelah panas, air mendidih, kita lagi tuangin campuran ketan sama kelapanya tadi. Dimasukin semua, dilobangin sedikit, lalu dikasih daun pandan. Nah, ini dimasak sekitar 20 menit. Sambil menunggu ketannya matang, kita buat kelongkongannya yang teman-teman. Kelongkongan untuk jaje ulinya yang terbuat dari daun ron. Diukur seperti ini biar sama ukurannya. Kemudian dibentuk bulatan, lalu dikasih semat. Taruh di luar yang bagian putihnya yang teman-teman. Ronnya yang bagian putihnya ditaruh bagian luar. Nah, ini ketannya sudah matang. Kalau sudah seperti ini, itu tandanya ketannya sudah matang. Kita matikan api kompornya, lalu angkat pancinya. Kemudian kita pindahkan ketannya yang sudah matang ke tempat. Saya pakai tempat mangkok seperti ini dari plastik. Sekalian nanti ini tempat untuk menumbuknya ya teman-teman, menumbuk atau mengincuknya seperti ini. Ditumbuk atau diincuk nih kalau bahasa Balinya, sampai ketannya ini benar-benar hancur, benar-benar halus. Nah, seperti ini sudah hampir halus, sudah hampir lembut seperti ini. Tuh, lembut sekali teman-teman. Kalau bahasa Balinya lemuh. Ditumbuk lagi biar benar-benar halus. Nah, ini jaje uli putihnya sudah halus sekali, sudah lemuh sekali. Nah, sekarang kita akan memasukkan jaje ulinya ke dalam kelongkong. Masukkan seperti ini ya teman-teman. Nah, besar kecilnya menurut selera ya teman-teman.
Selain menggunakan kelongkong dari daun ron, kita juga bisa menggunakan gande, namanya gande, yaitu daun dari daun jagung yang sudah kering. Kita bungkus seperti ini. Besar kecilnya juga menurut selera teman-teman ya. Dengan diputar sedikit ujung-ujungnya. Nah, setelah seperti ini sudah banyak, kembali kita membungkusnya sampai semua habis. Kemudian kita akan ikat ujungnya yang satu dan ujungnya yang satunya lagi dengan menggunakan tali jaje ya teman-teman. Kita ikat seperti ini. Lalu kita potong supaya kelihatan lebih rapi. Nah, di sini Tiang kasih tips ya teman-teman, supaya jaje ulinya ini yang dibungkus pakai daun jagung biar awet dan tahan lama. Setelah selesai mengikatnya, kita kukus selama 5 menit lagi. Setelah dikukus lalu kita jemur. Nah, kualitasnya dari jaje uli ini akan menjadi lebih tahan lama atau lebih awet ya teman-teman. Sambil digiling-giling sebentar supaya bentuk jaje ulinya bagus dan cantik ya teman-teman. Nah, setelah selesai diikat seperti ini akan dikukus lagi selama 5 menit. Kita masukkan semua jaje ulinya ke dalam panci.
lalu kita kukus selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit dan seperti ini jajak ulinya, kita matikan api kompornya, lalu kita angkat dengan tempatnya di posisinya berdiri ya teman-teman, biar kalau ada kandungan air di dalamnya bisa langsung jatuh atau ke bawah turun. Nah, seperti ini sudah siap untuk dijemur di bawah sinar matahari. Nah, sudah selesai untuk pembuatan jajak uli putih atau sanganan uli putih yang super enak, super lembut, super nyangloh nggih kalau bahasa Balinya, dan awet serta tahan lama. Nah, ini adalah versinya jero padmikawi. Ini dari 1 kilo ketan, lumayan segini banyak hasilnya, bisa buat semua Banten nggih. Nah, bagi teman-teman yang belum buat jajak ulinya, buruan dibuat untuk hari raya dengan cara mengikuti langkah-langkahnya dari channel Jero Padmikawi nggih, karena jajak uli ini adalah juga merupakan peran terpenting dalam pembuatan wewantenan kita sebagai umat Hindu. Jangan sampai kita sebagai orang Bali tidak bisa membuat jajak uli nggih. Untuk itu mari belajar bersama-sama supaya tetap ajak seni dan budaya Bali, tradisi-tradisi kita di Bali nggih. Kalau bukan kita siapa lagi? Buruan dicoba dan semoga bermanfaat untuk tutorial Tiang kali ini buat teman-teman semua. Juga Tiang mengucapkan selamat Hari Raya Galungan Kuningan kepada semua teman-teman yang ada di Bali ataupun di luar Bali, khususnya kepada semua subscriber dari channel Jero Padmikawi. Semoga dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Salam rahayu, dumugi rahayu, enak sareng sami. Inge matur suksema, Om Santi, 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 Om.